Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget di dunia pendidikan zaman sekarang, yaitu soal penilaian di era digital. Kita bakal lihat gimana caranya penilaian itu bisa lebih dari sekedar angka di rapor, tapi justru jadi alat yang bantu kita buat benar-benar paham proses belajar. Yuk kita mulai. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Kalau kita nggak ketemu langsung di kelas, gimana seorang guru bisa yakin kalau materi yang diajarin itu beneran nyangkut, beneran dipahamin, bukan cuma dihafal buat ujian doang? Pertanyaan ini yang bakal coba kita kupas tuntas. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, langkah pertamanya adalah kita perlu sedikit menggeser cara kita memandang penilaian. Yuk, kita coba lihat lebih jauh, melampaui sekedar nilai akhir, karena ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Dan inilah pergeseran mindset yang paling penting. Penilaian yang efektif itu bukan penghakiman, tapi sebuah panduan. Anggap aja kayak GPS yang nunjukin di mana posisi kita sekarang, kemana tujuan kita, dan rute terbaik buat sampai ke sana. Jadi, ini soal pertumbuhan. Oke, biar kita semua sepaham, kita lihat dulu definisinya. Gampangnya gini, penilaian digital itu adalah cara yang terstruktur buat ngumpulin info soal kemajuan belajar siswa, tapi pakai bantuan teknologi. Jadi ini bukan soal kira-kira, tapi soal data yang jelas. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya. Di dunia penilaian itu ada dua pendekatan utama. Keduanya punya tujuan dan waktu yang beda banget. Ngerti bedanya dua hal ini, itu kuncinya. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba lihat deh, penilaian formatif yang di kiri. Itu terjadinya selama proses belajar. Tujuannya buat perbaikan terus-menerus. Kayak pelatih yang ngasih masukan di tengah-tengah latihan. Sebaliknya, penilaian sumatif yang di kanan itu potret di akhir. Kayak ujian final yang nentuin lulus atau enggak. Dua-duanya sama-sama penting, tapi perannya beda jauh. Coba dibayangin penilaian formatif ini kayak seorang pelatih olahraga. Apa iya pelatih nungguin pertandingan selesai baru ngasih masukan? Tentu enggak kan? Dia pasti teriak-teriak ngasih arahan di tengah permainan. Nah, sama kayak kuis mingguan atau diskusi online. Tujuannya ya buat benerin strategi belajar saat itu juga, bukan nanti-nanti. Nah, kalau penilaian sumatif, ini beda cerita. Dia lebih kayak seorang hakim. Perannya adalah buat ngasih keputusan final berdasarkan semua bukti yang udah terkumpul. Contohnya ya ujian akhir semester atau proyek besar. Tujuannya jelas, ngukur pencapaian di akhir dan ngasih nilai final. Oke, kita udah tahu nih apa itu formatif dan sumatif. Sekarang, mari kita lihat gimana sih proses ini benar-benar berjalan di lingkungan digital. Satu hal yang penting banget buat diingat, penilaian itu bukan jalan buntu. Ini adalah sebuah siklus yang mutar terus. Dimulai dari kita dikasih tugas, terus data kinerja kita dikumpulin, lalu kita dapat umpan balik, dan yang paling krusial, umpan balik itu dipakai buat perbaikan. Habis itu, siklusnya ngulang lagi. Buat ngejalanin siklus tadi, teknologi itu nyediain banyak banget alat bantu. Kuis online misalnya, bisa ngasih feedback instan. Rubrik digital bikin penilaian jadi transparan, jadi kita tahu apa yang dinilai. Forum diskusi jadi tempat kita bisa refleksi bareng. Bahkan, data dari Learning Management System atau LMS bisa nunjukin pola belajar kita yang mungkin nggak kelihatan di kelas biasa. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Kita bakal bahas sebuah konsep yang benar-benar bisa jadi jembatan antara apa yang kita pelajari di kelas dengan apa yang dibutuhin di dunia kerja nanti. Nah, ini dia yang namanya penilaian otentik. Idenya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Daripada cuma ngetes ingatan kita, gimana kalau kita tes kemampuan kita buat ngerjain sesuatu yang beneran? Tugasnya itu dirancang semirip mungkin sama tantangan di dunia nyata. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Kata kuncinya ada dua, nyata dan kontekstual. Maksudnya, kita berhenti nanya, kamu hafal apa aja? Dan mulai nanya, dengan ilmu yang kamu punya, kamu bisa ngapain dalam situasi yang sebenarnya? Jadi praktiknya kayak gimana sih? Bisa macam-macam. Bisa aja kita diminta membangun portofolio digital buat pamerin semua karya kita. Atau kita dikasih studi kasus bisnis beneran buat dipecahin. Bisa juga bentuknya proyek akhir yang jadi simulasi tantangan kerja yang sesungguhnya. Intinya adalah aplikasi, bukan cuma teori. Penilaian itu nggak harus berhenti cuma buat ngukur skill akademis loh. Coba deh kita lihat gimana prinsip-prinsip tadi bisa kita terapkan buat mengukur sesuatu yang lebih utuh, lebih holistik. Nah, ini pemikiran yang dalam banget. Penilaian itu bukan cuma soal ngisi otak kita dengan fakta, tapi juga soal ngebentuk karakter kita. Kalau kita ambil contoh dari konteks pendidikan agama Islam, tujuannya itu jauh melampaui sekedar pengetahuan, tapi juga buat membentuk nilai dan sikap. Coba deh, lihat diagram ini.
Ini nunjukin pendekatan yang seimbang banget. Pengetahuan atau aspek kognitif itu emang penting, porsinya 40%. Tapi lihat, nilai dan sikap, aspek afektif, dan juga keterampilan praktek atau psikomotorik, masing-masing dapat porsi yang signifikan, 30%. Ini namanya penilaian yang melihat manusia secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari obrolan kita apa dong? Ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Pertama, penilaian yang efektif itu wajib adil. Kedua, prosesnya harus transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang paling penting, tujuan akhirnya selalu sama, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Setelah kita paham kalau penilaian itu bisa jadi kompas buat kita bertumbuh, jadi pelatih bukan cuma hakim, kira-kira cara kita mandangnya bakal berubah nggak ya? Ini sesuatu yang menarik buat dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.